Hari Hak Asasi Manusia diperingati mahasiswa di mulai dari penculikan aktivis, 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik. Tepat setahun pemerintah melaksanakan mulai dilakukan pemulihan HAM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Mir Topan Ramai SOR NPD. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak diberikan oleh negara maupun kelompok tertentu, melainkan sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang oleh siapapun. Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama baik oleh negara maupun masyarakat. Selain itu, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama serta harus diperlakukan secara adil dan beradab. Ketentuan mengenai hak asasi manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri utama, yaitu bersifat universal karena berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan latar belakang. Bersifat kodrati karena melekat sejak lahir serta tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Semua hak asasi saling berkaitan satu sama lain, sehingga apabila satu hak dilanggar, maka hak-hak lainnya juga dapat terdampak. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, memeluk agama, dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, menyampaikan pendapat, memperoleh pendidikan, bekerja, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak ini sangat penting agar setiap manusia dapat hidup secara layak, aman, dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tidak hanya terdapat hak, tetapi juga kewajiban. Setiap individu wajib menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh digunakan untuk melanggar hak orang lain. Misalnya, kebebasan berpendapat harus disampaikan dengan cara yang sopan, bertanggung jawab, dan tidak mengandung unsur kebencian maupun kekerasan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak seseorang dikurangi, dihalangi, atau dicabut. Contoh pelanggaran HAM yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, kekerasan fisik maupun verbal, serta pembatasan kebebasan berpendapat secara tidak adil. Pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan oleh aparat negara. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk dilakukan. Negara berperan dalam membentuk dan menegakkan peraturan perundang-undangan serta membentuk lembaga yang bertugas melindungi HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama.
Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita juga dapat berperan aktif dalam menegakkan hak asasi manusia melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan perundungan, bersikap adil terhadap sesama, serta menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun terlihat sederhana, tindakan-tindakan tersebut sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati oleh semua pihak. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pemaparan materi tentang hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berkenan untuk menonton video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.